Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama dengan Bu Rohmah, salah satu guru mapel IPA di madrasah kami di MTSN 1 Yogyakarta. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang eksplorasi penyebab masalah dalam pembelajaran. Untuk yang pertama, mohon tanggapan Ibu terkait dengan kegiatan belajar. Belajar itu sendiri seperti apa? Belajar itu suatu proses untuk memberikan anak tambahan pengetahuan, perubahan perilaku, sehingga anak-anak nanti bisa menjadi lebih dewasa, bertambah ilmunya, seperti itu. Terima kasih. Terkait dengan motivasi belajar siswa, seperti apa Ibu? Kita di madrasah, motivasi selalu saya katakan keagamaan ya, jadi bahwa di agama kita dituntunkan belajar sepanjang hayat, dan selalu diawali dengan membaca tidak hanya membaca dari buku tapi juga membaca lingkungan sekitar, hingga dari situ anak-anak terbuka wawasannya dalam belajar dan berpengetahuan. Selama ini Ibu ketika di kelas, apakah Ibu menjumpai ada siswa yang kurang termotivasi belajarnya? Ya, setiap kelas biasanya ada. Nah, kemudian ya kita beri pertanyaan, tugas, dan motivasi yang lain sehingga anak itu bisa merubah dirinya, bisa lebih termotivasi dalam belajar. Kendala motivasi belajar siswa yang dialami di kelas itu seperti apa, Kemauan, ketika di kelas? Permasalahan motivasi belajar siswa yang Ibu jumpai di kelas? Ya, kadang-kadang anak itu karena sekarang di era digital, kemudian kemarin anak-anak juga selama kurang lebih 2 tahun tidak pembelajaran tatap muka, sehingga yang paling mengganggu adalah gadget ya. Ketika pembelajaran mereka kurang fokus karena selama ini mereka hanya belajar dari secara online saja gitu. Jadi itu juga berpengaruh gitu. Kemudian ketika proses pembelajaran di kelas, proses pembelajaran yang baik itu seperti apa? Misalnya dengan kelas 9 menurut saya pembelajaran baik itu memberi pengalaman belajar pada siswa. Untuk IPA misalnya anak diajak eksperimen atau paling tidak ya demonstrasi, seandainya alat-alatnya itu terbatas, kita cukup demonstrasi dengan alat-alat yang ada dan sederhana, sehingga anak punya pengalaman belajar dan bisa dikaitkan dengan kehidupan. Ketika di kelas, apakah siswa Ibu mengalami kesulitan belajar ketika di kelas? Ya, ada juga, setiap kelas biasanya ada. Nah, dalam hal ini saya anjurkan untuk bisa belajar dengan temannya. Mungkin dengan temannya anak itu lebih enak dalam bertanya, kemudian teman yang lain juga mungkin dia lebih dengan bahasa anak, sehingga anak itu bisa lebih paham. Dan saya tekankan bahwa dengan kalian memberi atau mengajari temannya, jangan khawatir bahwa kalian akan terlampaui ya pengetahuan, sehingga anak yang pintar dia dengan mengajari anaknya yang mungkin yang temannya yang kurang bisa, maka dia akan tambah pintar lagi, lebih menguasai materi yang dia pahami atau yang dia ajarkan pada temannya. Terima kasih. Selama di pembelajaran IPA, adakah kesulitan yang dialami siswa pada materi-materi apa mungkin? Ya, selama ini yang dialami juga yang terutama banyak itu materi cahaya dan alat optik. Di kelas 8 sampai 2. Bentuk kesulitannya seperti apa ini? Terutama dalam penyelesaian soal, karena di situ dalam materi itu di akhir ya, sehingga kita
kadang kehabisan waktu untuk mempraktekkan materi-materi itu, sehingga anak-anak kadang sulit seperti apa toh bayangan nyata itu seperti apa toh, bayangan maya misalnya seperti itu, anak-anak kadang masih kebingungan membedakannya begitu. Oke, menurut Ibu solusinya nanti seperti apa ketika menghadapi permasalahan seperti itu? Sebaiknya harapannya. Sebaiknya dipraktekkan dalam pembelajaran ya, sehingga anak-anak tahu bahwa ini loh kalau bayangan maya itu terbentuknya seperti ini, bayangan nyata seperti ini, sehingga anak-anak langsung melihat bahwa itu adalah bayangan maya suatu benda, itu bayangan nyata suatu benda gitu. Terima kasih. Nah, sekarang terkait dengan model-model pembelajaran, Ibu mungkin sudah pernah mendengar tentang pembelajaran inovatif? Ya, pernah mendengar. Nah, bagaimana penerapan pembelajaran inovatif ketika di kelas? Ya, saya berusaha anak-anak bisa lebih kreatif dalam pembelajaran ya, sehingga kita beri anak-anak itu penugasan hal-hal yang sederhana di lingkungannya begitu. Oh ya, selama penerapan pembelajaran inovatif ini Ibu apakah menemukan kendala? Mungkin ketika prakteknya di kelas itu kendalanya seperti apa? Ya, kendalanya kadang-kadang anak tidak mempelajari dulu ya materinya, tidak mempelajari atau membaca LKS-nya, sehingga anak-anak lebih ya memang bertanya itu bagus, tapi kadang-kadang anak-anak kurang literasi dulu baru mereka banyak bertanya, seperti itu anak-anak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang karena pembelajaran inovatif itu terkait dengan sarana prasarana nggih. Adakah kendala ketika menerapkan pembelajaran inovatif dengan ketersediaan sarana prasarana di madrasah? Ya, ada beberapa alat yang memang tidak bisa menyeluruh ya, misalnya suatu kelas itu harus berapa kelompok, ternyata alatnya tidak memenuhi seperti itu, hingga satu kelompok kadang lebih dari 5, sehingga anak-anak ada yang istilahnya tidak berperan dalam praktikum itu, seperti itu. Terus harapan Ibu ke depan terkait dengan fasilitas sarana prasarana? Harapannya ya alat-alat sarana prasarana itu bisa dilengkapi, paling tidak satu kelas bisa praktikum semuanya, dalam arti sesuai standar lah. Misalnya satu kelas ya standarnya kan idealnya satu kelompok itu 4, sehingga masing-masing beraktivitas anak-anaknya seperti itu. Ibu, terima kasih. Itu dulu karena tugas kami di sini adalah mencari kendala-kendala. Mungkin ada yang mau ditambahkan kendala-kendala terkait dengan pembelajaran yang mungkin tadi belum disampaikan, terkait dengan siswa, bisa motivasi, bisa kesulitan belajar, bisa dari model pembelajaran atau sarana prasarana. Ya, dari siswa ya itu tadi, dari anak-anak itu karena selama ini pandemi sehingga anak-anak itu banyak terganggu ya, untuk tugas-tugas kadang mereka mengumpulkannya tidak sesuai batas waktu yang tentukan. Kemudian dari sarana prasarana kadang-kadang karena kelasnya banyak, kemudian di sini terutama mohon maaf untuk akhir-akhir ini kendala listrik ya, sehingga ketika kita sudah menyiapkan materi dengan PowerPoint atau sebagainya itu sering mati di tengah jalan, sehingga kita juga harus siap dengan papernya, dengan LKS yang kertas seperti itu, sehingga pembelajaran kadang-kadang terganggu di situ. Kalau dari minat siswa, motivasi siswa sejauh ini mungkin tidak begitu bermasalah. Insya Allah tidak bermasalah Minat siswa, iya. Tapi hanya tanggung jawab. Jadi fokusnya di kesulitan belajar. Iya, Siswa. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Rohmah, Ibu Pengampu Mapel IPA MTSN 1 Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.